Marilah kita dengarkan bersama, kita ikuti bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Pemirsa Kiai Haji Dai Farid Mahmud. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ka'bah alladhi a'tila linnas min kulli fajin amiqin litawbah wa bismillahi qabla kulli al-awwal wal-akhir ba'da kulli al-akhir wal-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin asyhadu an la Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أنت ربنا وربهم وقلوبهم وقلوبنا بيدك وإنما يغلبهم أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال الله تعالى عندهم أعوذ بالله بسم الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومن عظم مولدي كنت الشفيع له يوم القيامة ومن أحسنني فقد أحابني من أحابني كان معي في الجنة. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin muslimin muslimat rahimakumullah kumaha daramang sampurasun, apa kabar? How are you? Kaifa haluk? Yang kompak semuanya jawab. Kumaha darama? Apa kabar? How are you? Kaifa haluk? Nihoma. Piye kabare? Alhamdulillah. Semua yang hadir didoakan amin. Semua yang hadir saling doakan amin. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umur dunianya, dimudahkan rezekinya, dikuatkan iman Islamnya, sehat lahir batinnya, bahagia rumah tangganya, soleh-soleh putra putrinya, selamat dunia akhiratnya. Kumpul kita di sini, mudah-mudahan kita kumpul kembali nanti di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma
sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Biidznillah atas izin takdir Allah Al-Fakir bisa bersilaturahmi di tempat yang Allah muliakan ini. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar berada dalam berkahnya Allah. Amin. Yang saya hormati Allah muliakan para alim ulama, para kiai, para jengan, para guru, para masyayikh, asyhadu para hujjah, para habaib, para tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, tokoh aparat, tokoh pemuda-pemudi harapan agama dan bangsa, jamaah ahli syukur, ahli sujud, ahli sholat, ahli zikir, ahli Quran, ahli ibadah, kumpul di tempat yang Allah muliakan ini, Masjid Baitul. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma, syafaat Nabi kita besar Muhammad. Tidak lupa yang kita banggakan, yang kita cintai, Bapak DKM Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan beliau selalu diberkahi Allah Jalla Wa'ala. Amin. Bapak Haji Jajang,
Sultanuddin. Mudah-mudahan ya Allah muliakan si istiqomah menjadi DKM yang selalu diberkahi Allah. Doanya untuk kesembuhan ibunda dari Bapak DKM kita, yaitu Ibu Ika Kartilah yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dari berbagai macam penyakitnya. Allahumma syarallah, 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 syarallah. Allahumma syarallah, 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 syarallah. Allahumma syarallah, 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 syarallah. Allahumma syarallah, syarallah, syarallah. Isnan syaril 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 al-Fatihah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bu, Pak, kita mendengar semuanya. Anak-anak, lanjutkan. Sudah dapat roti semuanya? Belum pada sarapan atau belum pada makan dari rumah? Bagus. Ustaz cukup air putih. Kalau anak-anak sudah dapat dus, roti, risoles, lemper, bala-bala, gehu pedas. Ustaz cukup air putih, air yang paling murah. Padahal hujan gini tuh pasti ke badan kita itu dingin. Kalau dingin-dingin ini perlu kehangatan. Apa yang menjadikan penghangatan buat tubuh kita? Hah? Tepat. Padahal enaknya minumnya air kok. Makannya dengan roti. Duduk di atas kursi sambil ngerokok. Gaya rokoknya jisang. Apalagi kalau ada jam. Siapa itu yang Ibu kayak senang ibu jadi jamlan. Ada jamlan di sini ada. Jamlan kan singkatan, jarang dibel. Berarti statusnya janda ada, janda ada. Ada janda ada. Didoakan janda yang ikut buludan, janda yang ikut malam ini pengajian, didoakan besok itu janda dapat jodoh. Itu yang amin janda mukul Pak. Sirian Pak. Mudah-mudahan ya. Makanya saya maaf Bu, saya itu sedang mengumpulkan para janda se-Jawa Barat. Insya Allah doakan se-Jawa Barat Al-Fakir diamanati untuk mengumpulkan janda, para janda. Tapi jandanya janda dari umur 15 tahun 45 ke bawah. Kenapa itu? Kayak mau daftar itu. Khusus jandanya itu dari umur 15 sampai 45 tahun. Mudah-mudahan doanya. Kalau yang janda 50 tahun ke atas itu saya sudah serahkan ke Pak Jajar. Jadi semuanya ya seimbang lah ya. Mudah-mudahan para janda selalu di depan. Sudah, simpan dulu urusan dunia. Siapa yang mengurus janda Ibu? Simpan dulu urusan dunia. Yuk kita kejar malam ini urusan akhirat. Setuju? Iya, janda diam dulu. Baru dah. Astagfirullahaladzim. Kita baru sudah ayat naon. Dia sing sopan atau sing soleh ke Ustaz mah tuntulan atau kah assalamualaikum Ustaz sing soleh ilmu kah naon baru dah. Nah itu didoakan sing saleh, sing talinter, sing calageun, sing balageun, sing singer. Ayeuna nya ayeuna di barudak leutik didoakeun ke menggeus gerde sembarang. Pada rezekina, pada ilmuna, pada manfaatna, amin. Ibu lalu ketawa dulu, ibu dengarkan dulu, makanya belum selesai.
Insya Allah. Sudah, alhamdulillah Ibu Al-Fakir bisa bersilaturahmi di tempat ini. Ini masjid Baitur Rahman. Dulu Al-Fakir keluaran dari TPI 2005, sekarang 2020. Berarti sudah berapa tahun? 15 tahun. Selama 15 tahun Al-Fakir bolak-balik bukan sama Nyarma, tapi baru sekarang di sini keundang. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Baru diundang sama Baitur Rahman. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Jawab. Ibu, siapa yang salah? Siapa yang nyari ustaz? Ibu baru juga ketemu udah saling salahin. Siapa yang salah, Pak? Orang lancamanya. Titip, jangan saling menyalahkan. Tong silih menyalahkan. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Semuanya sudah diatur. Maka jangan saling menyalahkan. Makanya yakin ya Allah, mereka malam ini sudah ada yang mengatur. Kitanya sadar, yang kadang sadar, kadang tidak. Padahal kita sudah tercatat dari mahfud ya Allah, biarkan kita akan berkumpul waktu sekarang ini, malam ini. Nih orang-orangnya yang hadir seperti ini dipaksa-paksakan juga, yang nggak bisa hadir, yang nggak bisa. Karena ini sudah tercatat. Siapa yang mengatur? Yang keras siapa? Si yakin. Jadi kita semua itu diatur oleh siapa? Ini meja dan kursi diatur oleh siapa? Panitia. Masa yang ngatur meja ini kursi apa? Jadi yang ngatur meja dan kursi ini siapa, Pak? Eko. Siapa yang ngatur kameramen? Hah? Siapa yang ngatur kameramen? Iya, Pak Yus. Jadi semuanya sudah diatur, Pak, oleh siapa? Allah. Maka saya yakin kita sama-sama, kita duduk di sini semuanya sudah didudukin oleh siapa? Sudah ditempatkan posisi kita yang terbaik malam ini oleh siapa? Sehingga Allah Jalal Wahdah. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Begitu. Bu, kalau ada kalimat doa aminkan, Bu. Siapa tahu begitu amin, bareng-bareng aminnya dengan malaikat dikabul tuh doanya. Itulah lima kebenaran yang amin. Jangan ngelamun. Jadi kita semuanya sudah diatur ya Allah itu oleh siapa? Karena kita milik siapa? Kita diciptakan oleh siapa? Kita semuanya milik siapa? Akan kembali kepada siapa? Kita minta kepada siapa? Kita mohon kepada siapa? Kita bersyukur kepada siapa? Kita sujud kepada siapa? Menjerit kepada siapa? Pek jeritkan kapal yang kurang maksud tujuan kita. Tapi biasanya kita kalau menjerit itu kalau nggak punya iman, duit. Siapa yang bilang duit? Nah ini urusan yang jadi masalah itu ini faktor akar masalah itu ya ini ya. Pengajian duit, di dapur duit, di rumah duit, di mall duit, di pasar duit, di tempat wisata duit, di masjid duit. Jadi mana-mana itu makanya pantas, wajar, normal. Pikiran kita pusing, pikiran kita ya Allah biarkan tidak karuan, jangan galau dan galau. Kenapa? Karena selalu mikirin dunia, duit. Makanya titip bekal yang sesungguhnya kita hidup di dunia ini, titip dari zaman ke zaman. Apalagi sekarang kita akan menghadapi zaman yang serba-serbi, dari zaman ke zaman makin memanas, makin mengganas, yaitu godaan setan iblis laknatullah saling basah makin merajalela. Maka titipku dari zaman ke zaman sing karya iman. Amin. Ibu, Pak, Barudak, fokus, fokus, ya. Jangan ada yang ngelam, jangan ada yang ngelam, jangan ada juga yang ngob. Insya. Sekarang sudah jam 9 lebih 20 menit, tidak terasa.
Al-Fakir dikasih waktu sampai jam 10 kurang 1/4. Setuju? Setuju? Itu siapa yang bilang tidak? Emang ibu ikut andil gitu udunan? Itu biasanya orang yang selalu protes itu biasanya mutar udunan di tempat. Dan udunan mah ibu yang selalu bayar ikut nyumbang mah dan diem aja tawaduk. Tapi yang protes-protes itu ciri-ciri orang yang nggak pernah nyumbang. Betul ibu? Tuh, aku sendiri. Tapi mudah-mudahan yang ikut andil dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan waktunya, dengan segala aktivitas kita, semuanya mudah-mudahan semuanya akan dibalas oleh siapa? Tidak ada yang bisa mampu membalas kebaikan kita kecuali oleh siapa? Alhamdulillah. Intinya ini mau sampai jam berapa? Alhamdulillah, yang penting ini sudah silaturahmi mau sampai jam berapapun juga ya. Wasilahnya ini Pak Eko, ada Pak Eko yang apa? Yang tugasnya di Polsek Margahayu dekat rumah Al-Fakir. Alhamdulillah, makanya Pak Eko melihat Al-Fakir, nanti di tempat saya siap apa siap enggak. Padahal itu Pak DKM rekan saya. Itu bendahara seperjuangan juga sama di hukum Allah muliakan. Apalagi Pak DKM satu alma mater dari UIN, Dunia IN. Kalau Pak DKM itu syariah hukum, betul kan? Hukum syariah. Kalau Al-Fakir PAI tarbiyah. Makanya kenalnya itu pas ketemunya itu di pertandingan final sepak bola. Iya, asal jauh nih. Iya, pertandingan sepak bola. Tapi maaf ya Pak Jajang kalah. Alhamdulillah, eleh doa apa nih? Ya, itulah kisah yang Allah muliakan timnas, ya tim nasional sepak bola UIN atau IAIN. Ketemu lagi sekarang, ketemu dengan sadar sekarang mah. Dulu mah di sepak bola tidak sadar, karena tidak kenal. Tapi sekarang dikenalkan oleh siapa? Sintari oleh siapa? Oleh Pak Eko. Gusti aku. Jadi kita dikenalkan alhamdulillah, dan kita pun juga dikenalkan dengan adanya Maulid Nabi. Alhamdulillah. 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 Seumur Pak Jajang dengan Al-Fakir. Biarin enggak nanya juga. Ya. Alhamdulillah, yang terpenting mudah-mudahan panjang ya. Mudah-mudahan hasil barokah di masjid Nabi. Dah 15 menit lagi. Bu, Pak, ini enaknya Al-Fakir pakai bahasa apa? Pakai apa? Terserah Ustaz. Campur. Enaknya pakai bahasa apa? Indonesia apa Sunda? Indonesia apa Sunda? Sunda apa Indonesia? Oh Sunda. Oh jadi campur lah ya. Dua bahasa, ada Indonesia, ada Sunda. Jadi campur saja. Sorry. Ngelalin dulu Gusti. Ima yakin, ima menerap dan aluna lagi. Cuma mendekat irisan, aja ulang-ulang pikiran karena tuh. Ayo bukan hutang ayah. Ayo bukan hutang ayah. Itu ada bukan hutang si kabalayar. Mengiring muludan anu ngagungkeun kelahiran Kanjeng Rasul yang punya hutang kebayar semuanya. Pengen kebayar hutangnya pengen. Jawab pengen kebayar. Bayar atuh. Insya Allah kebayar. Iwak pas giliran ditagih kegeringan. Begitu ditagih nyumput. Begitu ditagih berangkat. Ayo begitu. Tuntas tidak hutangnya? Tidak. Makanya ingin tuntas hutangnya ingin. Kuncinya satu, sing minang ka pengajian. Mual aya nu nagih. Mudah-mudahan semuanya dapat rezeki yang berkah. Tapi mudah-mudahan semuanya utangnya kebayar. Si Uci muni yakin amin. Berarti kecilnya berarti pak tarik sora berarti rete gede sora. Kan pak tarik sora itu lebih hutang sudah. Jadi campur saja lah ya, ada Indonesia, ada Sunda. Apalagi kita kan negara kita Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam suku. Suku kita kebanyakan adalah Sunda. Setuju?
Baik, apalagi kita orang Jawa, Jawa kita Jawa Barat, tetangga kita Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nggak akan jauh lah, nggak akan jauh beda, deket sama lah bahasanya juga. Kalau kita jadi kita Yanti, kalau di Jawa Yanto, di kita Indri kalau di Jawa Indro, kalau di kita Jaka kalau di Jawa Joko, kalau di kita Mantini kalau di Jawa Mono, kalau di kita Mandini kalau di Jawa Mono, kalau kita Mang Nana kalau di Jawa Sono, kalau kata kita di sana, kalau kata orang Jawa di sono, kalau ada masalah aku nggak apa-apa kata orang Jawa itu rokok, ada tamu mangga kata orang Jawa monggo, ada tamu kehormatan mangga cali kata orang Jawa makanya jangan takut Bu, bubar dari sini nanti tengah malam ibu khusus ibu-ibu bakal didoakan dicolok pengaruhnya dicolok, nah ibu yang dicolok yang didoakan yang dicolok yang didoakan nah itu saya disebut buanan didoakan mudah-mudahan barokah. Sudah Bu, to the point. Ini mana judulnya teh? Judulnya konon katanya tantangan zaman. Kita menghadapi dari zaman ke zaman. Kan tadi kita hidup itu dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari alat ke alam, dari detik ke menit ke jam, ke hari ke minggu ke bulan ke tahun, dari dulu sampai sekarang dan akan kita hadapi. Itulah zaman kita. Tidak terasa kan kita Pak? Siapa yang merasakan cepat, siapa yang merasakan lama dengan adanya Maulid Nabi? Baru saja kemarin kita memperingati Maulid Nabi, sekarang kita memperingati kembali, betul? Tidak terasa Bu, sehingga seperti kemarin kita mengadakan ini takdiman wa mahabbatan ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad, mengagungkan Allah akan kelahiran Rasul, luar biasa. Berarti ini tiada lain doang Allah akan inilah zaman kita sangat cepat. Maka nanti kita akan menentukan zaman mana yang sekarang kita sedang hadapi. Bu, Ibu, siapa sih yang berperan dalam Maulid Nabi ini? Siapa yang berperan dalam Maulid ini? 3 yang berperan. 1 Allah. 2 malaikat. 3 Nabi. So, bapak ya segitu juga kan ada jawaban kecil daripada kecil segitu pun juga ada perjuangan, yang salah dibenarkan, yang benar ia ditetapkan, betul? Ibu tuh biasanya itu ya kebiasaan ibu, kalau yang salah itu disalahkan. Yang benar yang salah itu disalahkan, betul? Tapi kembali ibu selalu dibenar, selalu diketawa, benarkan yang salah, yang benar pertahankan. Tuh. Jadi yang memperingati ini yang berperan ini dalam keadaan Maulid Nabi, yang berperan Maulid Nabi ini siapa yang berperan? 3 yang berperan. 1 Allah. 2 ketika itu dia tuh. Ibu sudah berapa kali Bu Maulid Nabi Bu? Udah gak hitung. Ini hebat nggak begitu mencoba. Udah mungkin iya seperti itu. Pak, kenapa jangan takut salah Pak? Siapa yang berperan ini dalam Maulid Nabi ini? 3 Pak. 1 Allah. 2 Ustaz. 3 Nabi. Siapa? Panitia. Anak-anak siapa yang berperan? 1 Allah. 2 pasti anak-anak pasti tahu. Ibu dan bapak pasti tahu. Jawab ya. Siapa yang berperan Maulid Nabi? 1 Allah. 2 3 ibu. 3 ibu itu benar. Jadi yang berperan ini Maulid Nabi 3 1 Allah. Diam ibu masalah ini anak-anak ibu tuh. 1 Allah. 2 Rasul. 3 siapa tadi yang bilang Ustaz?
Makanya ya Allah akan kita sama-sama mengagungkan, meraih keberkahan. Ya Allah akan mencari dan mengejar keberkahan ini maulid. Karena kenapa? Siapa dong yang berperannya? Satu adalah berperannya Allah, dua yang berperannya adalah Rasul, dan yang ketiga siapa lagi kalau bukan ibu. Makanya Bu, di sini ada peran ibu dalam maulid ini. Betul? Kenapa ada ibu itu ada ibu? Oh, siapa yang mengandung? Ibu. Siapa yang melahirkan? Ibu. Siapa yang menyusui? Makanya pantas sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kepada siapa saya harus menghormati? Ibumu. Terus siapa ya Rasul? Ibumu. Terus siapa? Ibumu. Lantas siapa lagi ya Rasul? Baru bapak. Satu siapa? Ibu. Dua ibu. Tiga ibu. Satu lagi bapak. Satu bapak, istrinya. Setuju Pak? Setuju Pak? Ibu setuju? Kan barusan. Satu siapa? Ibu. Dua ibu. Tiga ibu. Hormati ibumu. Satu lagi bapak. Jadi satu bapak, istrinya. Setuju Bu? Itu yang bilang enggak itu dibakalan teh. Kenapa Kang Daba kita harus menghormati ibu? Kan tadi di sini ada peran ibu. Karena kenapa? Ini bab lahir. Ini ibulah yang berperan di sini hari yang Allah muliakan. Makanya luar biasa Kanjeng Rasul hormati ibumu. Karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Ada nggak bapak yang ngandung? Ada nggak bapak yang ngandung? Nggak ada. Ayo, oke, buret, buce, burai, burus, apa itu saja cucu. Ada nggak bapak yang melahirkan? Ada nggak bapak yang melahirkan? Tidak ada. Ada juga yang mengeluarkan. Sama nggak melahirkan dengan mengeluarkan? Tidak. Kalau melahirkan ada yang keluar, tapi kalau mengeluarkan apa yang keluar? Kotor. Ada nggak bapak yang menyusui? Nggak ada. Ada juga bapak yang membiayai. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kurang ruqyah lagi. Pantas atau zaman dunia bencana dan bencana, musibah dan musibah, petaka dan petaka, darat laut udara kompak semuanya, darat dengan gempanya, air pandang berjalan di lautannya, puting beliung angin ya Allah akan sangat dahsyat, dikarenakan masih banyak yang seperti ini. Bapak yang tanggung jawab membiaya, ini mah musuh. Haram, tidak boleh. Kalau ada suami kita nyosor, cepat-cepat hadang oleh ibu. Papa nggak boleh, papa. Haram, papa. Ini buat anak kita, papa. Papa nyari lagi ke sana. Setuju Pak? Musuh. Lagi ya, canggih. Ini bungku lagi dah. Saya berdiri sambil ngeliat gerik-gerik ada gadis apa enggak? Nenek semua Pak. Jangan. Dah 10 menit lagi. Jadi disinilah doa Allah muliakan berperannya. Makanya pantas ini kita semuanya mengagungkan kelahiran Rasulullah. Kita sudah tahu kan Pak Bu yang Allah muliakan ada maulid, ada maulud. Kalau kata orang kita mah muludan. Ada maulid, ada maulud. Kalau kata orang Ranca Banyak mah muludan. Sing tarik maulid, maulud, muludan. So, maulid. Ada orang Sunda mah hayang teh beunang. Jadi muludan. Ada maulid, ada maulud. Ditambah oleh kita muludan. Mana yang benar? Mana yang benar? Hah? Hah? Tenang, jangan
semuanya benar. Ada yang mengatakan maulid, ada yang mengatakan maulud. Ya Allah, kan kita harus tahu maulid menunjukkan waktu dan tempat. Maulud, siapakah yang dilahirkannya? Pak RT kah, Pak RW kah, Pak DKM kah, atau Ustaz kah, atau Ibu? Siapa yang melahirkan, yang dilahirkan? Di mana maulid tempat waktunya? Maulid menunjukkan waktu tempat. Di mana maulidnya? Tempatnya di kota Makkah. Kapan waktunya? Hari Senin 12 Rabiul tahun 571 di kota Makkah. Kan ada tadi ibu-ibu di sini begitu saya datang, kan ibu-ibu ada band kepret. Kepret kamu? Kepret. Kata baju mau mengepret itu terlatihan ngepret. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari istimewa Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Makkah pada tahun Fil dari ingatlah teroreng don cring teroreng cring teroreng cring teroreng awalnya bisa mis awalnya bisa mis awalnya bisa mis awalnya kecil kok kecil aku kegiatan dan suara itu bumbu itu bagaimana? So 12 Rabiul. Oh benar. Jadi aja apa? Apal kan atau bubar-bubar ini apal gitu. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Makkah pada tahun Fil dari cukup. Ya sudah, kalau udah ingat, alhamdulillah. Tuh. Nah. Siapa yang dilahirkannya pantas bukan di sini saja Pak yang mengagungkan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siang dan malam dikejar oleh Allah melihat keberkahan Maulid karena siapa yang dilahirkannya bukan siapa-siapa. Siapa? Rasulullah utusan Allah dan besar Muhammad. Kenapa kita mengagungkannya? Karena kita penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Di hati kita punya iman dan Islam, punya ihsan, punya ketakwaan, dan kita ingin menginginkan ya Allah muliakan kita semuanya betul-betul mengagungkan ini kelahiran Rasul, ingin dijadikan dan menjadikan manusia-manusia yang betul-betul diunggulkan oleh Allah. Karena kenapa? Karena mengagungkan kelahiran Rasul. Bu, Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya tidak lain dan tidak bukan, kita sudah mengetahuinya adalah manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna. Kita bersyukur Pak, Allah memberikan untuk kita dilahirkannya yang namanya Rasul itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita, agar supaya kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena Allah
menciptakan adalah manusia, manusia yang sempurna, ajang untuk sebagai uswatun hasanah. Rasul adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang mengarahkan kita, yang menunjukkan kita ya Allah akan ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Coba bayangkan kalau Rasul ya Allah tidak ada di muka bumi ini, kita mengikuti contoh siapa? Tuh. Betul? Laras ibu? Makanya kita berdoa nuhun Gusti abdi dipaparina di alam dunia yang dengan alhamdulillah ayat anu kedah ku abdi dituturkeun nyata contoh suri tauladan arah petunjuk jalan siratal mustaqim, yaitu contoh suri tauladan junjungan kita Nabi Muhammad. Uswatun hasanah, suri tauladan contoh arahanmu dengan Tuhan. Makanya pantas Pak Bu yang Allah muliakan, tukang Rasul patut kita ikuti, bangga, kita cinta, dan kita betul-betul mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Rasul. Amin. Apa tujuan kita ini mengadakan maulid ini? Apa tujuan kita memperingati maulid? Yang jelas Bu, walaupun ibu comel, cewek, bawa sewel, tapi tetap kamu nyerocos deh. Apa tujuan ibu memperingati maulid ini? Mendapatkan syafaat, mengenang Kanjeng Rasul, mengambilkan ibrah atau pelajaran, meraih cahaya maulid, mengingat suri tauladan dakwah. Itulah yang saya inginkan. Apa yang diucapkan oleh ibu dan bapak, saya ingin mendapatkan syafaat, saya ingin mendapatkan ilmu, saya ingin betul dakwah dan syiar silaturahmi, itu adalah sebagiannya. Tapi yang paling utama, apa yang tadi ibu ucapkan, jawab, kita semuanya tidak dan bukan memperingati ini dijadikan hari kelahiran Kanjeng Rasul. Kita ingin dijadikan oleh Rasul menjadi umat Rasul. Amin. Hoyong diangkat jantan umat Rasul eta hukum. Kalau sudah teraku beres urusan. Amin atau gitu. Kalau sudah diaku dan kita sudah menjadi umat Kanjeng Rasul, urusan dunia, urusan akhirat beres tuntas. Ada yang punya masalah? Ada yang punya urusan? Urusan kecil atau besar? Ada yang punya masalah? Ada? Udah beres dulu masalahnya? Pantas. Tapi tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah, semua juga dapat masalah, punya masalah. Betul? Betul. Tuntaskan malam ini. Kita meminta, mohon bermunajat kepada siapa? Ibu punya masalah, bapak punya masalah, ustaz juga punya masalah, DKM juga punya, kameramen punya masalah, bendahara pun juga, masya Allah, masalah bingung malam ini. Jadi kita itu punya masalah, jadi kita itu berkumpul dengan orang-orang yang bermasalah. Betul? Alhamdulillah. Oh yang ibu ditutup bukan Kanjeng Rasul. Ingin bapak ketemu dengan Rasul, ingin ibu bertemu dengan Rasul. Timbul pertanyaan, apakah Kang Dafa pantaskah kita bertemu dengan Rasul? Layakkah kita bertemu dengan Rasul? Rasul adalah manusia
manusia yang sempurna, yang dimuliakan oleh Allah, yang disucikan oleh Allah, yang dijaga oleh Allah. Sedangkan kami adalah manusia yang hina, yang penuh dengan dosa, berlumuran di hadapan Allah, biarkan dosa dan dosa, terutama dosa kepada ibu dan bapak. Pantaskah kita? Layakkah kita? Timbul pertanyaan, ingin ditatap oleh Rasul, ingin dipeluk oleh Rasul. Siapa yang akan dipeluk atau ditatap oleh Rasul? Siapa dia? Umatnya. Terus siapa yang layak ditatap wajahnya oleh Rasul? Siapa? Iya, umatnya. Siapa yang layak ditatap wajahnya Rasul? Siapa? Yang menjalankan sunnah Rasul, yang selalu sholawat, yang selalu zikir, yang selalu mencintai umat. Aminkan oleh kita semuanya, amin. Aminkan oleh kita semuanya, amin. Siapakah Kang Dafa yang akan ditatap wajahnya oleh Kanjeng Rasul? Siapa sih Kang Dafa? Apakah salah satunya saya? Wajah saya akan ditatap oleh Kanjeng Rasul nanti di alam mahsyar, ketika kita dibangkitkan nanti di alam kubur. Iwa Kang Allah, biarkan, jangan takut, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Aminkan malam ini wajah yang akan ditatap oleh Kanjeng Rasul. Inilah wajah-wajah yang hadir di sini semuanya. Semua ini yang sedang mengagungkan kelahiranku untuk syafi'an lahu yaumil qiyamah. Aku akan berikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Rasul yang akan memberikan syafaat kepada kita. Wajah ini yang akan ditatap. Alhamdulillah. Tuh, Bu, timbul pertanyaan. Ingin ditatap oleh siapa? Sama Rasul apa sama suami? Ibu ingin ditatap oleh siapa? Sama Rasul apa suami? Pilih di antara dua pilihan. Seperti ibu mau ke surga apa ke neraka? Itu kan dua-duanya itu. Ibu ingin yang manis apa yang pahit? Itu kan dua-duanya. Ingin madu apa racun? Ingin racun apa racun? Ingin diracun apa di madu? Pilih, Bu. Ingin ditatap sama siapa? Suami apa Rasul? Rasul. Kedengar Pak? Jadi kita itu sudah enggak dirindukan tatapan istri, Pak. Tidak dirindukan tatapannya oleh istri. Bu, Ibu, padahal siapa suami istri yang saling menatap suami istri itu sama dengan pahalanya melihat Ka'bah, 70 dosanya hancur. Makanya bubar dari sini, silakan ibu saling menatap Rasul. Pasal ibu sini tetap, dia begitu dia melihat kolong-kolong nampak gelap-gelap. Begitu saling melong, begitu melihat, ye, papa kita korong, pasti dibawa papa kita mama cilu buat nama itu. Siap ibu? Baik. Makanya Bang Allah muliakan kita semuanya. Alhamdulillah kita sedang mengagungkan kelahiran Rasul malam ini. Tiada lain dan tak bukan kita ingin diaku menjadi umat Kanjeng Rasul. Bangga kita memperingati ini hari kelahiran. Karena di sini tidak ada hura-hura, Pak. Di sini tidak ada pesta pora. Di sini tidak ada huru-hara. Ya Allah, lihat yang ada apa? Di sini yang ada adalah ayat-ayat Allah. Tadi itu qiraatul Quran. Dikumandangkannya dari Al-Quran. Ada juga yang sholawat, ada zikirnya, ada ilmunya, ada silaturahminya, saling memaafkan, saling merindukan, saling mendoakan. Ceritakan di sini ini tempat dengan berkah. Ada yang maulid Nabi. Lahirnya Rasul dengan lahirnya ibu dan bapak kan beda. Kalau ibu kan giliran ulang tahun kan nyanyi paling happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, kan ada awahan, ada jeda, happy birthday. Betul? Kalau anak-anak kan biar bangga kan langsung tiup lilin,
lilitnya, tiup lilitnya, gacang tiup eta lilitna, bisika buruan, bisika buruan. Nah, harus titik. Anak-anak. Coba kalau nenek-nenek suruh niup pantas tidak? Eder tengok hadir roket ini, begitu nyanyi, dirinya. Atau kaburu. Menurut sabab si Aki ditukar makin tongkat keran, Tapi kalau kita sekarang sudah Allah muliakan sama-sama kita mengagunkan kelahiran kita, Rasul saja Allah muliakan mengagunkan atau mensyukuri nikmatnya dengan lahirnya Kanjeng Rasul di hari Senin. Makanya Rasulullah bersyukurnya apa? Ada puasa Senin. Rasul diangkat menjadi nubuah kenabian, ya Allah mereka diangkat derajatnya, ya Allah oleh Allah. Rasul pun juga bersyukur atas nikmatnya. Jadi apa? Menjadi kenabian, jadi Rasulullah. Akhirnya apa? Puasa hari Kamis. Jadi ada Senin dan Kamis. Insya Allah. Makanya ya Allah biarkan kita semua ya Allah patut bangga dengan lahirnya Kanjeng Rasul. Kan kita kan dapat ingin mendapatkan syafaat, kan dapat ingin mendapatkan pertolongan. Rasul itu sudah memberikan pertolongan di dunia, bukan nanti di akhirat saja. Di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat pun juga Rasul sudah memberikan syafaat. Apa syafaatnya? Ya jelas apa yang dicontohi Kanjeng Rasul, itulah yang Allah biarkan tuh ikuti, engkau akan selamat. Adanya sholat, adanya puasa, adanya zakat, adanya naik haji, adanya beramal soleh, adanya zikir, baca Quran, sholawat, semua itu dicontohi oleh Kanjeng Rasul, ikuti oleh kita, selamat tuh hidup. Betul? Makanya kita bersyukur Pak Allah mengutus, ya Pak Allah menyampaikan inna wa bu'istu li utammima akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Tambahkan di sini ada sudah di sini kan ada militer, ada polisi. Rasul pun juga militer, polisi, pemimpin. Makanya Pak Eko kalau sudah melihat Pak Eko saya suka ingat sama keluarga. Karena keluarga saya pun juga kakek dari ibu polisi dari zaman Jepang. Anak gua ditikah oleh polisi. Anak bini dua-duanya gadis ditikah sama polisi dua-duanya. Sekarang bungsu adik saya polisi, nikah ke polisi. Anak kakak sekarang yang paling besar masuk baru kemarin polisi. Berarti saya itu keluarga besar muslimin muslimah. Iya. Alhamdulillah. Karena kita semua adalah saudara. Siapa saudara kita? Muslimin muslim, Jawa muslimin muslim, mukminin mukmin, hadirin hadir, sodikin sodik, syakirin syakir, mairin mae. Jadi saudara kita itu dari muslimin sampai ke muslimah. Makanya kita bukan Allah muliakan Kanjeng Rasul itu memberikan syafaat kepada kita di dunia itu, ikut apa yang Rasul contohi, ikuti oleh kita. Ibu senang ibu salawatan, ibu sedang salawatan, senang dangdutan, senang mana dangdutan apa salawatan? Ibu senang lagu India, senang mana lagu India apa salawatan? Senang lagu Melayu, senang mana dengan salawat? Benar? Swear. Yang senang dangdut gak apa-apa, itu dangdutannya sholawatin. Kita dangdutannya sholawat ke, urangnya sholawatan, laguna sholawat ke, urangnya sholawatan. Jadi dangdutannya di sholawat ke, urangnya sholawat begitu. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa taraqi, al-fatayat jiratadami, ya ahlan judi wal karami. Apa? Apa itu
juragan empang. Salatullah, salatullah, salamullah semua ala Rasulillah keran mobil. Tuh apa benar? Karena dangdut marah apa? Betul? Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi arsyadi wa hadi atbaka yati rasulana ya uhaidatu wa hamdi jadi ala apa lagu naon tuh Ibu senang lagu India? Silahkan, sholawatkan. Apa? Paling gampang mudah itu ngapalin lagu India. Yang terpenting mah India mah akhirannya itu hehehe. Nah, iya so. Kita juga kan bisa pakai bahasa India. Coba bahasa Indianya Bobo apa? Bahasa Indianya Bobo. Bahasa Indianya Bobo. Bahasa Indianya Bobo. Sare. Ari bahasa Indianya Masihan. Bahasa Indianya Pedih. Bahasa Indianya mana aku tahu. Bahasa Indianya tumpah. Itu bisa. Pintar bahasa. Berangkat umroh atau haji dan hutangnya terbayar. Angkat yang kanan, jangan yang kiri. Angkat yang kiri, yang kanan, bukan yang kiri. Yang kanan. Semuanya, belum semua udah akan dimulai. Dekat si dengan dadahan segala ulah. Ininya jas, blok dulu. Sudah semuanya. Yang keras semuanya ikut. Berkah semuanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ibu lantikeun atuh. Coba hakun dikir. Ada kayak bawa-bawanya. Oh, ada tak kitu seperti Sikrause. Yakin cok nanti putar yang benar ya. Siap. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah alaika. Ya kade tekan wajah. Kembali buat pergi kembali. Alhamdulillah. Silahkan berikan yang terbaik kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Perbanyak sholawat. Dimanapun kita semuanya berada, tetap kita bersolawat. Pak, solawat pakai alat, pakai musik itu sunnah Rasul, bahwa yang Allah muliakan. Pakai ilmu. Coba kalau solawatan nggak pakai ilmu, nggak pakai alat, enak tidak?
Beda. Coba kalau nggak pakai sholawat kan jauh beda. Salatullah, salamullah. Ala toha, rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala yasin, alhamdulillah. Tapi coba kalau pakai sholawat, pakai ilmu. Ya Rasulullah. Nikmat. Allahumma dina. Nikmat. Khabiri, khabiri, khabiri ya Rasulullah. Lanjutkan. Mahal. Sekarang kan modern-modern. Mabruk alfa mabruk alaika ya keras mabruk alfa mabruk alaika mabruk alfa mabruk ya Rabbi atika mabruk mabruk alfa mabruk ya nikmat, apalagi itu ibu yang ya aja, yang curang-curang segala. Alhamdulillah, langkah ibu berbanyak sholawat. Kita pun Pak yang Allah muliakan kita semuanya titipu yang Allah muliakan tuh Kanjeng Rasul ya Allah muliakan lahirnya Kanjeng Rasul ini semuanya masya Allah luar biasa. Makanya titip Pak yang Allah muliakan kita sedang menghadapi dari zaman ke zaman titip kita masih bersyukur masih kita bisa memperingati ini Maulid Nabi padahal zaman sudah serba-serbi Pak. Godaan setan iblis laknatullah merajalela tuh. Karena iblis mas selalu menggoda umat Kanjeng Rasul karena sudah berjanji akan menggoda umat Rasul, umat manusia ya siapa? Kita. 4 kali lah iblis menjerit Bu. 4 kali Pak iblis menjerit. Ibu biasanya kalau menjerit berapa kali? 5. Ibu kehitung nggak menjerit selama hidup? Nggak kehitung. Bapak suka menjerit nggak? Iblis 4 kali Bu menjerit tuh. 1 iblis menjerit itu 1 di saat 2 di saat ya 3 di saat ya 4 di saat ya. Jadi ibu mah kalau menjerit itu di saat kecing barudak kecing kan iya mau umur corona keluhur Bu, Ibu 4 kali Pak iblis menjerit. 1 pertama kali iblis menjerit ketika dilungsurkan atau diturunkan dari surga ke alam bumi. Ya bagaimana iblis mau? Pemuda iblis mayokam Allah muliakan ngaganggu di surga wae geus ngaganggu. Kepada siapa? Nabi Adam. Dan kepada siapa? Siti Hawa. Bapak keturunan Nabi Adam, ibu keturunan Siti Hawa. Makanya ibu wajar disebut cerewet, bawel, rewel, wajar. Kenapa? Karena ibu keturunan Siti Hawa. Lihat tangan dari Farid, lihat Kang Dafa tangannya. Kenapa ibu cerewet, rewel, wajar? Wajar karena keturunan Siti Hawa. Tuh calang apa? Kalau bapak keturunan Nabi Adam, tuh balon. Di surga ada Nabi Adam, ada Siti Hawa, ada iblis. Si iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu Nabi Adam kegoda tidak? Jawab, Nabi Adam kegoda tidak? Tidak.
si siapa? Siti Hawa. Kegoda ke Siti Hawa? Kegoda tidak? Kegoda. Makanya maaf Bu, ternyata iman yang lemah itu ada di ibu. Makanya adanya ini pengajian Maulid Nabi Singkarya Iman. Mudah-mudahan nambah iman. Makanya harus kuat iman kita, karena yang mudah digoda oleh syaitan adalah ibu, wanita. Siti Hawa kegoda oleh iblis. Akhirnya Siti Hawa menggoda Nabi Adam. Tergoda enggak Nabi Adam? Tergoda Pak. Makanya Pak, hati-hati Pak, iman kita kadang naik kadang turun. Yajidu wa yamrus, kadang naik kadang turun. Kenapa? Kita mudah tergoda oleh wanita. Makanya yang mudah digoda oleh wanita itu siapa? Bapak. Hati-hati Pak penggoda. Untuk menggoda apa? Kada lain kan si setan, si iblis kan iwabak Allah muliakan menggoda supaya makakan bakal di akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda, terayu karena yang namanya rayuan setan iblis. Nabi Adam tergoda oleh Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah kali itu. Begitu Nabi Adam alaihissalam memakan buah kali, langsung Nabi Adam di situ sadar, langsung berdiri di kerongkongan, langsung istighfar, keluar dibuang kembali. Nyangkat di sini Bu, tuh di sini Pak. Akhirnya kalau laki-laki ada jarum. Oh, Ibu ada jarumnya enggak? Kalau ada berarti wanita jagoan. Iya. Bapak ada jarumnya enggak? Kalau enggak ada berarti Bapak solehah. Tuh kan. Tapi yang namanya Siti Hawa karena menikmati akhirnya sampai ke dada. Kalau yang sudah ke dada hancur. Tapi ini terbelah dua. Untung terbelah dua. Coba kalau tiga, coba kalau satu tumor. Na'udzubillah ini. Akhirnya diturunkan juga Nabi Adam ke alam dunia. Di situ dipisahkan. Tuh benar. Tapi di sini iblis menjerit ketika diturunkan dari surga ke bumi. Satu. Yang kedua, iblis menjerit itu ketika dilaknat oleh Allah. Laknatullah. Ada. Yang ketiga, iblis menjerit ketika diturunkannya surat Al-Fatihah. Makanya kalau kita Pak ya Allah muliakan membaca surat Al-Fatihah dimanapun juga, itu iblis menjerit. Makanya kalau ada yang kerasukan Fatihahnya, dia akan menjerit. Karena kenapa? Syaitan. Setiap sholat doa Allah dia akan diwajibkan Al-Fatihah. Karena kenapa? Orang yang sholat dijauhkan dari iblis, godaan syaitan, iblis laknatullah. Bukan sebabnya menjerit. Makanya Ibu kalau mau berangkat Fatihah, kalau pergian Fatihah, mau ke majelis Fatihah, mau ke mal Fatihah, mau ke mana pun juga Fatihah, jangan lepas Fatihah. Sudah duduk di sini Fatihah. Dan yang keempat Pak, iblis menjerit Pak. Ketika apa? Ketika lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ketika lahirnya Kanjeng Rasulullah. Maka Bapak Bu yang Allah muliakan, sebetulnya yang paling pertama itu yang paling ramai itu Bapak Allah muliakan ketika lahirnya Kanjeng Rasulullah. Lahir Kanjeng Rasul semua ibu seluruh alam ramai genjelun Islam. Makanya sudahlah kita mau yang Allah muliakan, kita sama-sama ikuti aja sunnah Rasulullah SAW. Kita semuanya sholawat. Bu, Ibu, kita hidup itu dari alam ke alam. Dulu apa Bu? Dulu itu apa Pak? Dulu itu apa? Jangan dulu. Dulu teh baheula, ai baheula ke naon? Punya kuku aya banyak jawaban. Kapungkur teh naon kan? Hah? Waktu. Pak Eko, dulu itu apa Pak Eko? Bener tuh Pak Eko mah yang suka ikuti ceramah Al-Fakir tahu. Padahal baru sekarang ikuti. Dulu itu apa? Bukan sekarang.
Dulu kita ada nggak? Nah ini Bu, contoh ibarat kita itu hidup dari zaman ke zaman, jawab oleh kita. Bu, dari alam ke alam, jawab oleh kita. Dulu ada nggak? Nggak ada. Sekarang ada? Ada. Bentar lagi juga kita tidak akan ada. Dan nanti Pak, kita di alam mahsyar diadakan lagi. Tuh. Dulu jasa-jasa Bapak Ibu Bapak yang Allah muliakan ini tidak ada. Kalau ruh mas sudah ada. Mata bisa melihat, nggak ada wujudnya, nggak ada bentuknya. Telinga bisa mendengar, nggak ada bentuknya. Lidah bisa, bibir bisa bicara, suara ada, ya ada, tapi nggak ada lisan atau bibirnya. Apa namanya? Di alam ruh. Ruh kita. Tapi itu ruhnya dia masukkan ke jasad kita, ke badan kita. Masuklah ke badan kita ini. Berarti ini kita digerakkan oleh apa? Oleh ruh. Kalau seandainya ruh kita dicabut oleh Allah, ruh kita itu apa Allah muliakan sudah tidak ada di dalam jasad, gerak nggak badan kita? Tidak. Berarti ini badan ini, jasad ini Pak, ini adalah ibarat kontrakan. Sedang dikontrak oleh apa? Ruh. Ingin hidup kita bermanfaat, ingin hidupnya berguna, ingin hidupnya selalu dilindungi oleh Allah. Hidupkan ruh kita. Hidupkan ruh kita, jasad, badan kita akan gerak sendirinya. Karena kenapa? Ruhnya hidup. Dengan apa sekarang dapat kita menghidupkan ruhnya? Zikrullah, zikir kepada Allah. Abdul zikir fa'lam anahu la ilaha la ilaha ilahi anta maksudi untuk kementuwi a'tiri mahabbataka wa ma'rifata la ilaha. Hidupkan ruh kita dengan penuh zikir kepada Allah. La ilaha la ilaha la ilaha. Hidup kita, ruh hidup, jasad kita akan selamat dunia dan akhirat. Ruh kita, hati kita hidupkan dengan apa? Zikrullah, ingat kepada Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hidupkan, gairahkan ruh kita. Insya Allah ruh kita juga akan gerak dengan sempurna. Nikmat ke masjid, nikmat ke majelis, nikmat mana? Berada dalam ridho Allah. Tuh. Alhamdulillah. Kita sebentar lagi juga tidak ada kemana? Alam kubur juga rumah juga. Pada naon aja ke bumi. Pada bobo istirahat. Tuh. Nanti sudah di alam kubur dibangkitkan lagi di alam mahsyar. Mudah-mudahan kita kumpul bersama-sama nanti di alam mahsyar. Yang mengabulkan kelahiran Rasul, memancarkan cahaya ini kemarin memperingati lahirnya Kanjeng Rasul, mendapatkan syafaat Kanjeng Rasul. 4 tempat Pak kita bertemu dengan Rasul. Amin. 1, bertemu dengan Rasul itu di alam mahsyar. Ketika dibangkitkan, di situ hadir Rasul, jangan takut. Kita dibariskan ibu di alam mahsyar dari ujung dunia sampai ujung langit, ujung bumi dan langit diluruskan, dibariskan satu shot. 1, 2, kita akan bertemu dengan Rasul di saat kita ditimbang oleh Allah muliakan. Ditimbang, kalau berat ke kanan surga, kalau ke kiri neraka. Jawab, kalau berat ke kanan kemana? Surga. Kalau ke kiri neraka. Kalau seimbang wakwam. Jawab, balik lagi ke kerancamannya kalau seimbang. Kalau di kita ditimbang amal soleh kita, harta kita, ilmu kita, jasad kita, umur kita ditimbang oleh Allah, berat ke kanan surga, berat ke kiri neraka. Kalau seimbang, contoh begitu ditimbang Kang Dafa berat ke kanan surga. Amin atau
jika terido itu Gusti. Begitu berang ke kiri, maunya siapa? Pak Jajang gitu. Maunya siapa? Hah? Si Kutil misalnya. Ke si Kutil. Kurang sebabnya timbangan berat ke kiri, berarti neraka. Begitu seimbang, begitu lihat siapa yang seimbang, Pak Jajang. Kira-kira itu Pak Jajang masuk ke mana? Surga apa neraka? Surga apa neraka? Begitu di situ jangan takut Pak Boy, Allah muliakan ketika kita ditimbang di yaumil mizan di depan Allah muliakan, ternyata melihat siapa tuh Pak Jajang, ternyata yang seimbang Pak Jajang. Begitu di situ jangan takut, di situ hadir Kanjeng Rasul, hadir Rasul. Oh siapa? Pak Jajang DKM Baitur Rahman kemarin muludan dengan Kang Dafa, akhirnya masuk surga. Muludan jadi masuk surga. Makanya Bu, sudahlah kita mah Bu, asal gak mungkin kalau kita langsung berat ke kanan. Naudzubillah kalau ke kiri, sudah kita meminta kepada Allah ketika kita ditimbang. Dia bermizan ya Allah ya, sudah ya Allah, almah nyunggen gue saimbang. Kenapa? Di situ ada syafaatul ummah, syafaat Kanjeng Rasulullah Muhammad. Hadis Rasul. Yang ketiga, di mana Rasul akan hadir ketemu ketika kita melewati jalan Shiratal Mustaqim antara surga dan neraka. Oh, di situ yang paling berat. Begitu kita melewati jalan Shiratal Mustaqim, di tengah-tengah bisa dihentikan. Apa? Ditanya, di mana engkau sholat? Di mana engkau sholat? Apakah lisan kita Pak yang akan menjawab, yang selalu berdusta, yang selalu mencaci maki, yang selalu bersilat lidah? Tidak akan mampu lisan kita. Apakah tangan kita yang selalu jahil, yang selalu ya Allah muliakan membuat onar kesalahan? Tidak. Apa kaki kita yang selalu melangkahkan ke tempat-tempat maksiat? Tidak akan mampu. Siapa yang akan menjadi saksi ketika kita melewati jalan Shiratal Mustaqim, di tengah-tengah dihentikan, di mana engkau sholat? Aminkan oleh kita. Jawaban yang tepat adalah yang jadi saksi Rasul hadir di situ, dan yang jadi saksi siapa dan apa? Nih yang jadi saksi Rasul, dan ini masjid tempat sujud kita. Masjid Ibu, ini masjid akan jadi saksi. Nah, siapa yang ikut hadir di masjid ini dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan waktunya, pemikirannya, semuanya akan jadi saksi nanti dia berjalan jalan Shiratal Mustaqim. Tuh gelingan. Alhamdulillah Pak. Dan yang keempat, jelas kita akan bertemu dengan Rasul, bersama-sama dengan Rasul kan ma'i fil jannah, yaitu di surganya Allah. Mudah-mudahan semuanya di surga Allah. Ibu hoyo ke surga hoyo, bapak yang kata hoyo. Wah, dari surga mah nikmat, di surga mah nggak pernah susah, nggak ada susah. Dari situ mah udah puncaknya kebahagiaan. Mau apapun juga tuh nikmat ada, mau apapun juga nggak usah teriak-teriak Pak di surga mah. Apalagi pakai sound system, nggak akan ada tuh sound system di sana. Nggak ada sound system di surga. Cukup apa? Cukup dalam hati aja mintanya. Ya Allah, ingin buah-buahan langsung disediakan oleh bidadari. Ya Allah, ingin makanan, semua makanan disiapkan oleh bidadari. Ya Allah, ingin minuman, semua disiapkan oleh bidadari. Itu di mana Pak? Di surga. Cukup minta di hati. Makanya dari tadi saya ngetes, ngecek dan ngetes, teriak di hati. Ya Allah, ingin air kopi dan muncul-muncul. Sampai mau beres aman kopi. Teriak saya akan ingin kopi di hati, muncul. Oh, saya sadar. Kenapa? Karena bukan di surga. Ini masih di dunia, di rancangannya. Ayo masih di dunia. Maka kalau ingin punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, maksud tujuan, harus mau berkorban dulu, berjuang dulu, berusaha dulu, harus ayah kadar. Nah itu. Alhamdulillah. Makanya ibu kan sekarang kan sedang berjuang, berkorban semua. Ingin apa? Ingin mendapatkan syafaat, ingin menjadikan, diangkat menjadi umat Kanjeng Rasul. Ya aku ingin umat Kanjeng Rasul tuh dengan alhamdulillah. Intinya mah Bu, begini Rasul, ada wasiat Rasul. Satu, ada tiga Bu. Apa wasiat Rasul? Satu, tolong jaga umatku.
Yang kedua, an-nisa ittaqun nisa, jaga wanita. Tolong jaga wanita. Yang ketiga jelas as-sholat. Tolong jaga sholat. Makanya umat zaman sekarang Pak, sudah Pak lihat zaman sekarang, sudah jangan bicara, jangan diomongkan, itu aib kita Pak. Cukup diri kita aja yang istighfar. Pandang umat kita sekarang, umat muslim dengan umat muslim juga Allah, ya kan? Cukup diri kita beristighfar kepada Allah. Semoga dengan istighfar kita semua mendapat hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, mendapat ampunan dari Allah. Itu saja, kita banyak istighfar saja juga. Indonesia perlu apa? Perlu istighfar saja. Pantas kata Rasul, jaga umatku tolong saling jaga. Karena akhir zaman itu akan hancur itu Pak oleh sesama umat. Tuh. Yang kedua, tolong jaga wanita. Makanya zaman sekarang Pak, wanita lihat mau berkah gimana Indonesia, wanita zaman sekarang seperti itu. Kalau sudah belum punya jodoh atau belum punya pasangan atau belum nikah, lihat wanita zaman sekarang aurat di mana-mana, tingkah laku seperti apa, ya Bang, saya tidak akan bisa bicara atau mengomongkan atau tidak bisa mengungkapkan. Sudah berkeluarga, coba istri kepada suami zaman sekarang seperti apa? Istilahnya mah ya Bang, Allah ya kan teriak-teriak depan suami alias kokorongos. Ibu osok kokorongos kacar betara. Ibu, tenang Pak, jangan Bapak yang jawab jika curhat Bapak. Ibu suka kokorongos kepada suami, osok kokorongos tara titip. Jangan. Istri yang solehah itu yang selalu lembut, tutur katanya itu lembut ke depan suami itu, lemah lembut. Bukan ke depan suami itu, Bapak, kacang mana duit itu, ayah begitu. Bukan isi solehah itu. Isi solehah mah contohnya tutur katanya itu lemah lembut. Contoh, kalau sedang tidak suci Bu, cepet-cepet kasih tahu suami, jangan sampai suami tahu sendiri. Kasih tahu suami, tutur katanya lemah lembut. Papa, ya Ma, Pak, malam dingin mencekam, hujan rintik-rintik, Pak. Angin sepoi-sepoi, bersyukur bukan ibu yang paling dalam, Papa. Malam ini cocok buat kita berdua, Papa. Tapi apalah daya, Pak, maafkan diri Mama, Pak. Malam ini saat Mama sedang tidak suci. Marah nggak suami dibegitukan? Tunduk tuh yang ada. Apa jawaban suami? Mama, jangan khawatir, Ma. Mama kan nggak tahu, Papa kan sudah punya cadangan, Ma. Tenang. Setuju, Pak? Katanya dari ya kecil. Alhamdulillah. Gila, itu. Dan yang ketiga, wasiat Rasul, tolong yang namanya jaga ibadah sholat. Bangga nih komplek kita Gerhana Jamannya Baitul Masjid Baitur Rahman. Makmurkan, hidupkan, ngebangun gampang. Udunan, reongan, bebarengan jadi masjid, tapi menjaganya memakmurkan. Tuh Mekah, tuh Madinah, oh nikmat. Hewan kan, nikmat. Coba tuh lihat di Mekah. Kalau di Mekah tuh begitu imam takbir, Allahu Akbar, langsung ada Qur'an, ada Bilalnya. Allahu Akbar. Nikmat kan di Mekah. Begitu di Madinah, Sami Allahu liman hamidah. Rabbana Mekah, Madinah. Allahu Akbar. Nikmat. Ya nikmat kan dafa sana. Gimana kalau di masjid kita ada meroki bilal itu? Boleh tidak? Boleh, tapi nggak pantas. Kenapa nggak pantas? Di Mekah pantas, wajah jutaan jemaahnya. Kalau cuma 5 orang mah nggak usah. Kayak opatan atau 5an. Begitu imam, Allahu Akbar. Kayak celengi, Allahu Akbar. Atau begini, Allah nggak luas. Yang di pinggir dah, setan. Hari itu teh ngomong tuh, akhirnya kan batal. Imam dia yang apa? Ayah naon.
Sunakan dapat saya juga pengen dong seperti di Mekah dan Madinah, nikmat rasanya, boleh silahkan. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, banyak kan, silahkan, nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikmat, tapi titip muroki Bilalnya harus pilihan. Ini ada muroki jangan jauh, harus aki-aki. Pasti yang tua Pak giliran muroki itu kalau bilang aki-aki aja aki-aki. Aku begitu Idul Adha atau Idul Fitri ada murokinya langsung Allahu Akbar, bubar mah, mesti niatan bubar. Kalau di masjidnya megah, kalau pada KM di ini Pak Bendahara, sekretaris, ini masjid pilihan yang adanya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Makanya Bu, kita hidup di dunia ini bagikan kita itu diatur oleh waktu ibadah sholat. Lihat 5 waktu. Ini apa Bu? Subuh, Zuhur, As, Maghrib, Isya. Lihat, ini kan ada jarak. Ini adalah waktu Pak. Kita kehidupan di dunia ini kita sudah dikasih tahu ya Pak Allah muliakan filosofi ini tangan jari jemari. Lihat Bu, ini jarak-jaraknya. Ini adalah waktu kita hidup di dunia. Pilih coba yang mana. Kita sekarang ini yang merasa mana? Antara subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, atau maghrib ke isya. Sekarang zamannya. Sangat cepat sekali Pak kita hidup kehidupan di dunia katanya. Konon katanya, mana yang paling cepat? Ini subuh ke zuhur ada waktu panjang waktunya. Zuhur ke asar cukup. Asar ke maghrib sama. Maghrib ke isya dekat. Kehidupan zaman sekarang mana yang sedang kita hadapi? Kenapa Ibu jawab maghrib ke isya? Sangat cepat, berarti otomatis sebentar lagi Ibu, berarti akhir zaman, berarti dengan kiamat atau Bu, bentar lagi. Kenapa Ibu nggak ngejawab ini subuh ke zuhur, padahal masih panjang? Tapi yang rasakan inilah Pak waktu kita bagaikan maghrib ke isya. Na'udzubillah min. Makanya Bu, ada yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kapan kiamat? Kenapa? Kapan kiamat? Siapa? Itu orang Baduy. Orang Baduy Bu, langsung datang orang Baduy. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man anta? Ana min Baduy. Ta'al anta ya Baduy. Kesini orang kampung. Itu orang kampung didudukinya posisinya di mana Bu Pak? Di mana? Di luar. Itu orang Baduy, orang kampung diposisikan oleh Kanjeng Rasul di mana? Bayangkan Pak, Rasul nggak pilih-pilih Pak. Rasul apa? Langsung nggak kaya, nggak miskin, sama Rasul apa? Langsung, hei orang Baduy, ta'al anta kesini engkau hai orang Baduy. Di mana diposisikannya? Di pinggir Rasul ya Allah, ya kan, sampai lututnya pun juga kena dengan Rasul. Adab lutut Pak. Hoyong Ibu bersanding dengan Rasul. Alhamdulillah. Apa kata orang Baduy? Ya Rasul, bolehkah saya bertanya? Boleh. Apa yang kau mau tanyakan? Kapan kiamat? Apa jawaban Rasul? Hei orang Baduy, tidak ada satupun makhluk Allah di muka bumi ini yang mengetahui kapan kiamat terjadi. Tuh kan? Makanya jangan sok tahu. Kemarin katanya 2012 kiamat sama suku Maya bakal hancur. Maka kemarin saya ketemu dengan Neng Maya mulus kan, suku Robi. Neng Maya mulus, kakinya nggak hancur. Oh begitu ya Rasul? Ya. Tidak ada satupun yang mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Ah masa sih ya Rasul? Ya. Engkau kan kekasih Allah ya Rasul. Engkau kan adalah utusan Allah ya Rasul. Masa sih engkau nggak tahu? Tidak. Tapi eta orang Baduy, orang kampung
Ya Rasul, pasti kau tahulah ya Rasul, kapan hari kiamat terjadi. Kau kan adalah utusan Allah, kau adalah kekasih Allah. Masa sih kau adalah makhluk yang sempurna? Masa tidak tahu ya Rasul? Hai orang Baduy, saya tahunya itu hanya yang Rasul menjawabnya, saya tahunya itu hanya hari dan bulannya saja. Tuh. Oh begitu ya Rasul? Ya. Lantas kapan ya Rasul kiamat itu? Hari apa ya Rasul? Terus bulan apa ya Rasul? Hei orang Baduy, yang namanya kiamat itu akan terjadi di bulan Ramadan, hari Jumat. Tuh. Tapi kata Rasul, entah Ramadan yang mana, entah Jumat yang mana, nggak ada yang tahu. Itu semuanya rahasia siapa? Allah. Oh begitu ya Rasul? Ya Rasul, kalau engkau sekarang minta untuk kiamat, pastilah kiamat akan terjadi. Sampai Rasul bertanya balik kepada orang Baduy, hei orang Baduy, kenapa engkau sampai menginginkan yang namanya hari kiamat terjadi? Apa yang engkau harapkan? Apa kata orang Baduy? Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Sahabatullah, saya ingin cepat-cepat hari kiamat karena saya sudah ada yang menjaminku masuk surga. Oh begitu orang kampung, orang Baduy? Ya Rasul, saya sudah ada yang menjaminku masuk surga. Rasul bertanya kembali, siapa yang menjaminmu masuk surga, hai orang Baduy? Apa jawaban orang Baduy? Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Sahabatullah, ya Muhammad Rasulullah, engkaulah ya Rasul, engkaulah ya Rasul, engkaulah ya Rasul yang akan menjaminku masuk surga. Aku bertemu dengan engkau, aku ditatap oleh engkau, aku bersanding dengan engkau, bahkan engkau memelukku ya Rasul. Engkau pasti akan mengajarkan ke surganya Allah. Apa jawaban Rasul? Sedapta anta ya wali, sedapta hatta salsa marat, sampai 3 kali benar. Karena main fil jannah. Tuh ternyata. Makanya cintai, ikuti Rasulullah SAW. Buktikan cinta kita, bahagia melahirkan ini Rasul. Insyaallah semuanya jadi ahli surga. Amin. Alhamdulillah. Sudah terasa, sudah jam 2. Jam setengah 12. Jam setengah 11. Jadi kita tutup saja ya. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan syafaat Nabi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, saya ngadep kurang mahal kiam. Mudah-mudahan saya sing barokah, sing demikian dari balai lagi berbahaya berbicara. Di depan silakan Bapak Dekanem, Pak Lurus, Tuan. Anak-anak kalau di sini silakan di depan anak-anak sini ya. So, ibu berdiri semuanya, makanya kita ya. Ustaz, sini kita tunjukkan kepala kita, luruskan hati kita benar-benar bersimpuh memohon belajar kepada Allah Jalla wa'ala. Ya ayyuhalladzina amanu Allah
وصل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا عاما ويكاد مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب العالمين. نسألك الإجابة وحسن المقاصد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf dan batin, itu saja mungkin. Kalau ada kesalahan dari data yang pribadi, kalau ada kesalahan jelas Allah pada jalan yang wahda, sehingga masalahnya sehingga masalahnya. Allahumma fiqh dan muqaddar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. besar Muhammad SAW dengan lancar dan aman dan tertib. Kami sebagai para pengurus di sini terima kasih kepada para pendukung, para donatur, kepada semuanya yang telah membantu saya ini. Mungkin dari saya seperti
gerindra tidak ada pengurus. Mungkin harapan dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boh, ini sudah mereka,